Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, judul mata Warahmatullahi kuliah kita wabarakatuh. apa? Ada yang tahu? Dijawab aja, Mas. Nggak usah bingung. Kalau teman-teman di belakangnya nggak berisik, mic-nya dibuka terus aja biar kita bisa interaktif. Tapi kalau di belakangnya berisik, di mute. Baru ngomong setelah, baru dibuka setelah ngomong. Oke ya. Jadi judul mata kuliah kita apa? Manajemen layanan teknologi informasi, Pak. Oke. Kebayang nggak atau bisa memperkirakan nggak ini tuh mau ngomongin apa? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum pernah. Oke. Teman-teman pernah ngalamin ini nggak di rumah lampu atau listriknya mati, sedangkan tetangganya nggak mati? Ada yang pernah ngalamin nggak? Pernah. Pernah, Pak. Pernah. Yang dilakukan apa? Mengaktifkan kembali, Pak. Caranya? Biasanya naik ke apa namanya yang di Sigring itu, Pak. Oh, berarti masalahnya udah tahu ya. Kalau misalkan masalahnya bukan di rumah kita, pernah ngalamin nggak? Sebentar, saya mute sebentar. Kembar, jangan berisik, apalagi kuliah. Oke, gini aja. Saya mau cerita aja pengalaman dulu ya, biar teman-teman kebayang yang dimaksud manajemen layanan dulu, bukan manajemen layanan IT. Manajemen layanan itu contohnya gini, saya pernah ngalamin listrik di rumah saya mati, dan tetangga saya nggak mati, artinya bukan mati lampu. Dan saya cek listrik di rumah saya nggak ada masalah. Kemudian saya cek meteran listrik saya juga nggak trip, sekring saya juga aman, artinya di rumah saya nggak ada masalah. Yang saya lakukan adalah saya telepon 123, kemudian saya mendapat nomor tiket. Oke, Bapak, laporannya sudah saya catat gitu ya, petugasnya bilang gitu. Bapak, nomor tiketnya sekian, ditunggu nanti ada petugas kami yang akan melayani. Kira-kira seperti itu. Nah, pengalaman saya waktu itu kurang menyenangkan ya. Saya nggak dapat informasi kurang lebih 4 jam kemudian saya nggak dapat informasi. Akhirnya saya telepon kembali. Nah, setelah saya telepon kembali, baru dapat informasi bahwa kasus saya akan ditanganin besok pagi. Jadi saya semalaman nggak pakai lampu. Oke. Besok pagi, oke, saya semalaman nggak pakai lampu. Besok pagi sampai jam 10 pagi saya nggak dapat kabar. Akhirnya saya telepon lagi. Nah, setelah saya telepon lagi, saya disuruh ganti nomor tiket. Jadi dicatat lagi, laporan saya dicatat lagi, saya ganti nomor tiket. Nah, dan tiket dan kasus saya itu baru ditangani hari itu malamnya lagi. Artinya sudah 24 jam. Nah, ternyata setelah datang, setelah orangnya datang, ternyata cuma masukin nomor beberapa digit, 16 digit atau berapa digit gitu ya, dan selesai, nggak nyampe 5 menit. Oke. Teman-teman kebayang yang saya rasakan seperti apa? Kebayang, Pak, kebayang. Kebayang ya. Jadi ada rasa kesel ke ini kok kayak gini gitu ya. Kok pelayanannya begini? Apa nggak bisa saya di WA aja nomornya saya input sendiri contohnya? Atau apa nggak bisa saya dikasih kabar tanpa saya harus menelpon dan seterusnya? Nah, ini adalah satu sampel bentuk manajemen layanan yang nggak baik. Oke, itu ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang kedua, karena saya langsung kaitkan dengan mata kuliah kita manajemen layanan teknologi informasi atau dalam bahasa Inggrisnya ITSM, IT Service Management System. Dan ini ada sertifikasinya, teman-teman. Kalau serius di bidang ini ada sertifikasinya dan lowongan pekerjaannya cukup menarik kalau serius. Katakanlah ada sebuah perusahaan di mana karyawan office-nya ada 1.000 orang misalkan. 1.000 orang semuanya pakai komputer. Kemudian
Suatu saat ada karyawan yang melaporkan mouse-nya rusak ke orang IT. Nah, si orang IT-nya menjawab, mohon maaf Pak, kami persediaan mouse-nya habis. Jadi Bapak sementara nggak pakai mouse dulu ya, pakai keyboard aja. Atau kalau laptop pakai mouse di laptop gitu. Nah, ini case-nya hampir sama, cuman nggak parah-parah amat karena kasusnya di perusahaan ya. Ini menandakan bahwa di departemen IT-nya dia nggak manage stok mouse. Artinya ketika ada mouse rusak dari karyawannya, ketika ada mouse dia nggak punya stok, nggak bisa ngasih, sehingga karyawannya kecewa. Itu contoh kedua yang mana stok kontrol nggak di manage ya, manajemen pelayanan dalam subnya stok kontrol nggak di manage. Contoh lagi, ini kasusnya orang IT sendiri yang berbuat salah. Misalkan sistem aplikasi penggajian. Teman-teman kalau kerja di perusahaan kan pasti ada gajian tanggal sekian, tanggal 25 atau tanggal 1. Nah, suatu saat tim IT ada pekerjaan mengganti server aplikasi penggajian. Nah, karena tidak direncanakan dengan baik, sehingga pada saat tanggal 25 yang harusnya karyawan gajian, aplikasinya nggak berjalan, sehingga proses transfer gajinya tidak berjalan lancar. Maka ini menimbulkan kekacauan dari perusahaan itu. Ini menunjukkan bahwa salah satu sub bidang manajemen layanan teknologi informasi, yaitu bagaimana memanage perubahan di departemen IT-nya tidak termanage dengan baik. Oke, itu 3 ilustrasi. Semoga teman-teman kebayang case-nya seperti apa di mata kuliah kita. Nah, saya mau tunjukkan sampel, bukan sampel. Sebentar, sebelum saya tunjukkan sampel, gini. Mata kuliah ini atau keilmuan ini, ITSM ini, ada standarnya. Ya, kalau teman-teman paham ISO, ada ISO tentang quality itu ISO 9000 gitu ya. Nah, kalau dalam bidang manajemen layanan teknologi informasi ini ada ISO juga, namanya ISO 20000 atau ISO 20001. Tapi yang kita pelajari nanti bukan ISO-nya. Kalau ISO kan standar. Yang kita pelajari adalah namanya best practice. Best practice itu adalah kumpulan praktek terbaik dari perusahaan-perusahaan keren di dunia. Cara memanage IT mereka bagaimana dikumpulkan jadi dalam dokumentasi. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nama best practice-nya punya namanya ITIL. Bacanya gitu ya, jangan bacanya yang aneh-aneh. Tulisannya ITIL. Bacanya ITIL, pelan-pelan bacanya, oke? Nah, singkatannya apa? Singkatannya IT Infrastructure Library. Nanti silakan dicari di internet banyak. Nah, best practice ini dari Inggris tadinya, sekarang sudah berkembang ke versi 4, ITIL versi 4. Materi yang saya punya masih versi sebelumnya, ITIL versi 3. Yang kita pelajari nanti banyaknya versi 3. Tapi jika nanti ada waktu, kita akan bahas materi ITIL versi 4. Insya Allah nggak beda jauh, hanya beda paradigmanya saja. Oke, saya mau share langsung link materi dan link absen. Bentar. Saya share di Telegram. Nanti silakan sedot ya. Oke. Yang atas itu link materi, yang bawah itu link absensi, silakan absen. Nah, saya mau buka sedikit hari ini tentang pengantar ITIL. Saya mau share screen ya, sebentar. Soalnya waktunya mepet, saya agak cepat dikit.
Oke, layar saya sudah terlihat. Saya menampilkan PDF file. Ada judulnya Pengantar IT Infrastruktur Library versi 3. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Materi yang saya sajikan ini adalah materi dari Universitas Indonesia. Dibuat oleh Bapak Arianto Mukti Wibowo. Ini juga ahli manajemen IT. Karena bidang kita yang kita pelajari ini adalah manajemen IT. Nanti teman-teman silahkan sedot di mana? Di Google Drive yang sudah saya kasih. Materinya seperti ini. Ada dari Universitas Indonesia yang hari ini saya bahas. Ada dari Microsoft, ini berbentuk seperti ini. Nanti saya tambah lagi materi ITIL versi 4. Nah, hari ini saya kasih pengantar saja. Oke, ini nggak usah dibaca. Nah, buku aslinya ini ya, buku asli pengantar. Jadi ini rangkuman dari buku ini. Slide ini atau PDF ini yang ada 18 halaman ini adalah rangkuman dari buku An Introductory Overview of ITIL version 3. Oke, yang kita bahas hari ini, kira-kira ini kalau sempat, permasalahan saya kira tidak perlu disampaikan karena tadi saya sudah menyampaikan contoh-contoh. Kemudian service management, apa itu ITIL, komponen ITIL, dan daur hidup ITIL, semuanya dalam versi 3. Oke. Oh, ternyata beda. Ini permasalahan antara manajer bisnis dan manajer IT. Saya bacakan nggak semua, sampelnya aja. Nomor 2 ini penting, mengintegrasikan dan menyelaraskan IT dan tujuan bisnis. Ini penting karena banyak perusahaan yang IT-nya jalan ke kanan, perusahaannya jalan ke kiri. Sehingga IT beli server, beli aplikasi, beli komputer, tapi nggak mendukung bisnisnya perusahaannya. Nah, ini masalah. Dan ini juga salah satu yang kita bahas di mata kuliah kita. Efeknya apa? Efeknya perusahaan nggak merasakan manfaat adanya IT. Nah, nomor 2 ini penting. Kemudian sampel masalahnya yang tadi saya sampaikan. Ini kalau saya bacain ini teman-teman nanti banyak yang nggak nyambung. Tapi intinya tadi yang saya sampel di awal 3 tadi mudah-mudahan menggambarkan masalah-masalah di mata kuliah kita. Sekarang kita bahas tentang tujuan manajemen layanan. Tujuan manajemen layanan adalah untuk memastikan bahwa layanan IT sejalan dengan kebutuhan bisnis dan secara aktif mendukung bisnis. Yang tadi saya ilustrasikan IT-nya jalan ke kanan, perusahaannya jalan ke kiri. Tujuan dari mata kuliah kita adalah supaya kalau perusahaannya ke kanan, IT-nya ikut ke kanan. Perusahaannya ke kiri, IT-nya ikut ke kiri. Atau si IT-nya ngomong ke perusahaannya tadinya pengen ke kiri, IT-nya ngomong, Pak, karena sekarang trennya sedang ke kanan, yuk kita ke kanan, gitu. Ya, artinya bareng. Nomor 2 tidak usah saya baca. Apa itu IT Service Management? Oke. Layanan adalah cara memberikan manfaat nilai bagi pelanggan dengan usaha untuk menyediakan atau memfasilitasi hasil yang diinginkan pelanggan tanpa harus mengemban biaya dan risiko tertentu. Artinya gini teman-teman, katakanlah perusahaan butuh karyawan butuh aplikasi A. Nah, karyawan ini nggak perlu ngurusin servernya, nggak perlu ngurusin nggak perlu ngurusin jaringannya dan lain-lain. Semuanya ditanganin IT. Tinggal bagaimana IT mendeliver nilai itu kepada perusahaan. Intinya seperti itu. Sebentar, ini saya skip dulu. Nah, apa itu? Oh, sebentar. Oke, di sini ada konsep namanya good practice. Tadi saya ngomong best practice ya. ITIL itu adalah best practice. Best practice itu tadi saya bicara bahwa best practice itu adalah kumpulan praktek terbaik dari seluruh perusahaan dikumpulin jadi satu. Nah, nanti ketika itu kita terapkan di perusahaan kita, maka itu jadi good practice. Seperti itu. Nah, sekarang apa itu ITIL? ITIL adalah best practice ya.
Di sini ada kata best practice lagi. ITL ada best practice untuk manajemen layanan IT. Ini saya skip dulu. Nah, ini sejarahnya nanti silakan dibaca. Kemudian, nah, bentuknya ITL itu apa? Bentuknya ITL itu buku, teman-teman. Buku dalam bahasa Inggris ada 5 buku yang utama, yang nggak utama ada banyak. Nah, yang kita bahas hanya yang utama saja, 5 buku itu dalam mata kuliah kita. Nah, 5 buku itu judulnya ini, Service Strategi, yang paling tengah. Ini nanti bicara tentang bagaimana cara merencanakan layanan IT. Kemudian buku kedua adalah Service Design. Setelah direncanakan, lalu didesain mau seperti apa. Setelah didesain, lalu jadi, dibuat, lalu dipindahkan ke production. Sebelum dipindahkan ke production, supaya smooth, nggak mengganggu production, maka ada buku yang membahas tentang service transition. Transition itu artinya perpindahan dari fase desain ke fase operation atau production. Buku yang keempat namanya service operation. Nah, yang tadi saya ceritakan contoh di awal tiga contoh tadi, PLN, kemudian kasus mouse dan lain-lain itu lebih banyak di service operation. Kenapa saya ceritanya di service operation? Karena harapannya teman-teman kebayang dulu kira-kira seperti itu. Nah, buku kelima adalah yang di luar ini, melingkupi semuanya. Ini continual service improvement. Kalau teman-teman kerja di perusahaan Jepang, ini sama dengan Kaizen lah, kira-kira gitu. Jadi yang akan kita pelajari dalam mata kuliah kita adalah 1. Bagaimana cara merencanakan layanan IT. 2. Bagaimana cara merancang layanan IT. 3. Bagaimana cara mentransisikan dari rancangan ke operation. Kemudian bagaimana cara mengoperasikan layanan IT dan bagaimana cara mengimprove layanan IT secara terus menerus. Oke, mungkin nah ini aku berikan buku-buku tambahannya ada banyak. Ini saya terangkan nanti kalau ada kesempatan. Karena tinggal 6 menit, saya harap teman-teman nangkep poinnya. Kalau nggak nangkep, kita masih ada waktu 6 menit untuk tanya jawab. Silakan. Tolong manfaatkan 5 menit. Silakan. Tung. Silakan, open speak. Wajahnya wajah-wajah bingung ya. Mohon maaf karena saya mungkin kecepatan. Tapi teman-teman boleh nanya apa aja. Kalau misalkan nggak kebayang mata kuliahnya, nanya apa aja boleh, silakan. Yang penting, Pak, sebenarnya saya mau jadi apa, silakan, monggo. Kalau mau ngajarin apa sih Pak, saya nggak ngerti ya, silahkan. Mau nanya itu juga saya silahkan. Serah. Yuk, ada waktu 5 menit, manfaatkan. Tuh, suruh nanya atau nggak nanya kan? Ayo. Pak, kita tutup aja. Pak, nanya Pak. Nah, gitu dong. Dari kemarin ini terus yang nanya. Silakan. Kemarin kan pertemuannya mata kuliahnya pemodelan sistem informasi ya Pak, sama Pak Yakub juga nih. Ya. Terus sekarang sambungnya manajemen layanan teknologi informasi. Nah, sebenarnya dari manajemen layanan teknologi informasi ini proses keberapa sih Pak dari yang pemodelan sistem informasi? Wih, pertanyaannya cakep sekali, dihubungkan langsung ya. Mantap. Saya jawabnya agak berat ini. Sek ya. Jadi kalau kita kemarin ngomongin pemodelan ya teman-teman, itu yang kita lihat adalah organisasi perusahaannya secara keseluruhan. Di dalamnya ada IT nggak? Ada, gitu ya. Kita mau melihat layer bisnis, layer aplikasi, layer data, layer infrastruktur dari sebuah organisasi bisnis atau perusahaannya. Di dalamnya ada IT nggak? Ada. Dalamnya ada IT. Hari ini kita belajar seolah-olah kita belajar IT-nya tok, bagian how to manage IT di dalam sebuah perusahaan. Gitu. Adanya di layer mana? Ada di semua layer di pemodelan. Kalau kita ngomongin service strategi,
ya ada di semua layer, ada di business layer, ada di application layer, karena nanti ada aplikasinya juga gitu. Sorry, daripada saya ngelantur jawabnya dan nggak kebagian teman-teman yang lain jawab karena ini nggak bisa dijawab dalam waktu 1-2 menit. Kasih PR saya, Mbak Riza ngasih PR saya. Nanti pertemuan berikutnya insya Allah saya jawab. Ingetin saya kalau saya lupa. Karena ini pertanyaannya Oke berat. Pak, siap Pak. Yang lain dulu, silakan. Silakan, yang lain dulu. Mau tanya Pak, Ya, bagaimana sih cara biar organisasi IT di perusahaan itu lancar dan sesuai keinginan IT-nya? Maksudnya kadang pengalaman saya, maksudnya kalau di perusahaan kadang perusahaan itu ngasih budget atau pembatasan gitu loh. Jadi kita nggak leluasa, kita pengen ini nih biar perubahannya bagus, biar gampang, itu nggak semudah yang kita bayangkan karena terbatas budgetnya Pak. Gimana sih biar organisasi ya manage-nya gitu? Mas Ade orang Ini IT saran. Saya admin IT di mana? PT Indonesia Nasib Industri. Oke, nanti kita banyak diskusi ya di mata kuliah ini ya. Kita saling sharing ya. Pertanyaannya bagus dan saya mengalami. Jadi IT tempat saya dulu, cerita mungkin 10 tahun yang lalu, budgetnya hanya 500.000 per tahun. Bayangin, 10 tahun yang lalu. Lalu semakin kita dipercaya ya, dengan 500.000 itu kita lakukan yang terbaik gitu ya. Contoh, yaudah kalau ada komplain kita catat, contohnya gitu aja biar mereka merasa dihargai, contohnya gitu. Nah, lambat laun kita naik setahun 5 juta gitu ya. Setahun 5 juta. Alhamdulillah tuh. Dan sekarang bisa sampai miliaran gitu, dalam setahun. Nah, ini pun juga dialami organisasi-organisasi lain. Jadi pertanyaan Mas Ade ini bagus sekali, dialami oleh organisasi lain. Contohnya ya, yang saya pernah baca di forum CIO, Kereta Api Indonesia ya. Dulu CIO-nya minta budget 10 miliar gitu ya. Itu susah sekali. Sekarang 70 miliar dikasih. Efeknya apa? Efeknya sekarang teman-teman kalau naik kereta tinggal pencet. Dulu teman-teman naik kereta, saya pernah ngalamin berdiri dari Bekasi sampai Klaten. Berdiri ya, nggak bisa duduk. Kenapa? Karena tidak ada sistem. Gitu ya. Kenapa bisa sekarang jadi ada sistem? Karena CIO-nya memikirkan layanannya dengan manajemen layanan IT. Gitu. Salah satunya. Terima kasih pertanyaannya. Ini juga nggak bisa dijawab dengan cara seperti ini ya. Nanti ada teorinya, ada prakteknya di mata kuliah ini. Nggak bisa langsung paham gitu, nggak bisa. Oke. Sudah jam 8:01, mau pindah ke kuliah sebelah atau masih mau ada pertanyaan? Saya nggak ada jam setelahnya sih Pak. Oh, Mbak Riza nggak ada. Yang lain? Ada Pak. Ada. Ya udah. Kalau gitu kita tutup. Bagi yang masih mau ngobrol, saya masih buka. Sebelum teman-teman live, silahkan isi absen Google Form. Jangan lupa juga nanti ngisi absen di Edu. Dan silahkan download semua materi yang sudah saya kasih di link tersebut. Yang mau live silahkan, yang mau masih diskusi silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih open ruang meetingnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf ya karena ini ada kuliah lain, jadi saya tutup. Nanti mungkin saya banyak nanya. Ya, nggak apa-apa. Saya yang salah, Mas. Harusnya saya dari 6:30. Ya nggak apa-apa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Monggo. Ya, saya izin live ya Pak. Ya, ada yang masih mau ngobrol? Kalau nggak ada, ya langsung saya tutup.
Udah ada Pak, saya izin live juga Pak ya. Ya, Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam. Ya, udah live semua, tinggal 3. Mbak Riza, ada yang mau diobrolin atau enggak? Izin live, Pak. Oh, ya udah. Kita live semua aja ya. Oke, assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam.